Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan memulai pembahasan kita tentang ekonomi kreatif. Apakah ekonomi kreatif itu? Nah, kalian bisa melihat pada tayangan video ini beberapa produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat anak-anak. Lantas, apakah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Jadi, inti dari ekonomi kreatif adalah gagasan atau ide. Gagasan atau ide dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas yang orisinil dan dapat dimiliki sebagai hak kekayaan intelektual anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan. Bagaimana alasan mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Yang pertama, memberikan peluang kontribusi ekonomi yang signifikan. 2, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, berpotensi menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. Yang keempat, dapat membangun citra dan identitas bangsa. Kelima, ekonomi kreatif dapat mengembangkan prinsip ekonomi yang berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang keenam, dapat menciptakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang ketujuh, memberikan dampak sosial yang positif seperti meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin luasnya kesempatan berusaha. Nah, itu beberapa alasannya anak-anak. Sekarang kita akan melihat apa yang menjadi hambatan ekonomi kreatif. Tapi sebelumnya, kita akan membahas dulu tentang manfaat ekonomi kreatif anak-anak. Manfaat yang pertama, munculnya bisnis startup. Tentunya kalian sudah memahami apa startup itu. Startup merupakan perusahaan rintisan atau perusahaan yang baru saja dibangun dan bergerak dalam bidang teknologi dan informasi. Contohnya ada Gojek, shop online seperti Bukalapak, kemudian ada blibli.com, Lazada, Shopee, tiket.com, Traveloka, dan sebagainya. Yang kedua, percepatan inovasi. Dan yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif karena masing-masing berusaha untuk menghasilkan inovasi yang terbaik yang bisa diminati oleh masyarakat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Yang keempat, menciptakan manusia kreatif. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Nah, kalian bisa melihat pada tayangan video ini anak-anak. Pada tayangan video di samping ini adalah produk masker yang dibuat di masa pandemi ini. Ini hasil kreativitas dari salah satu desain Indonesia
yang membuat masker dengan indah dan kualitas yang bagus, berbeda dengan masker-masker yang dijual di pasaran anak-anak. Sehingga masker-masker ini dapat menembus pasaran luar negeri dan dalam negeri. Yang keenam, bisa membuka lapangan kerja. Dan yang ketujuh, juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi anak-anak. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari ekonomi kreatif. Banyak sekali bukan anak-anak manfaatnya? Baik, kita akan melanjutkan. Ini adalah aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk memahami tentang startup. Dunia startup sedang menjadi suatu tren di Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai kisah sukses dari startup lokal seperti Gojek, Bukalapak, atau Traveloka menjadi pemicu semangat munculnya startup baru. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak startup baru yang bermunculan. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia, dikutip dari Daily Social. Potensi pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga menjadi katalis mendirikan sebuah startup. Sumber dari https://rintisaanstartup.com. Nah, lakukan aktivitas berikut ini dengan cara mengerjakan soal-soal di bawahnya anak-anak. A. Mengapa bisnis startup saat ini berkembang pesat? B. Berilah penjelasan apakah yang dimaksud startup. C. Identifikasikan keuntungan dan kerugian dengan berkembangnya bisnis startup. D. Carilah informasi di internet startup yang saat ini terdapat di Indonesia dan berilah penjelasan seperti tabel di bawah ini. Contoh, startup Gojek kegunaannya transportasi, kebermanfaatannya untuk mempermudah layanan transportasi. Silahkan kalian cari contoh-contoh startup lainnya. Kemudian, identifikasikan perbedaan-perbedaan industri dan kondisi ekonomi sebelum adanya internet dan setelah adanya internet. Kirimkan hasil kerja kalian kepada Bapak Ibu guru pengajar di kelas kalian untuk mendapatkan umpan balik anak-anak. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang hambatan ekonomi kreatif. Kalau tadi sudah manfaat, sekarang hambatannya anak-anak. Ya. Hambatan yang pertama, minimnya jumlah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif karena tidak adanya lembaga pengembangan SDM. 2. Payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual masih lemah. 3. Sulitnya memperoleh pembiayaan. 4. Tidak semua masyarakat memberikan antusiasme dan apresiasi terhadap hasil karya industri kreatif. 5. Akses bahan baku yang masih terbatas. 6. Pemanfaatan teknologi pada produk ekonomi kreatif yang masih kurang. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang jenis-jenis industri kreatif. Ada 14 jenis industri kreatif yang berkembang di Indonesia. Antara lain 1. Periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, permainan interaktif, video, film, dan fotografi, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, musik, layanan komputer dan software, TV dan radio, broadcasting, serta riset dan pengembangan. Itu adalah 14 jenis industri kreatif yang ada di Indonesia anak-anak. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif?
Yang pertama dengan pengembangan database ekonomi kreatif di Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia dengan 3 kegiatan utama, pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Nah, ini adalah contoh pameran anak-anak yang digelar di Yogyakarta untuk menggelar hasil karya seni rupa. Mari kita lanjutkan. Upaya yang keempat adalah Festival Ekonomi Kreatif. Contoh Java Jazz, Jakarta Food and Fashion Festival. Yang kelima, wahana kreatif merupakan karya dan budaya bangsa yang ditampilkan di bandara internasional dan tempat tujuan wisata. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. 7. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. 8. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. 9. Kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Dan yang ke-10, penciptaan identitas lokal dan nasional anak-anak. Mari kita lanjutkan. Untuk lebih memahami tentang materi ekonomi kreatif, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? 2. Sebutkan 4 manfaat ekonomi kreatif. 3. Mengapa startup cepat berkembang di Indonesia? 4. Sebutkan 4 hambatan ekonomi kreatif. 5. Berilah 5 contoh jenis ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. 6. Sebutkan 3 upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Video berikutnya kita akan membahas memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat seperti tertera dalam video ini anak-anak. Ini adalah laman channelnya dan ini beberapa video yang sudah saya upload. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan diri agar badan selalu sehat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.